Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah guys, hari ini saya mau mengupdate lagi pertumbuhan semangka saya yang sekarang usianya 21 hari setelah tanam. Nah seperti ini perkembangannya. Tuh, sudah mulai nampak kan barisan-barisan tanam semangkanya. Tuh, sudah mulai kelihatan. Nah guys, jadi sore ini setelah pulang jalan-jalan ke rumah keluarga di hari lebaran yang keempat, saya ke ladang sebentar. Jadi saya ke ladang ini mau mengerjakan ataupun mau meluruskan tanaman semangka saya biar supaya rapi dan enggak masuk ke dalam paritan. Karena kalau nggak dirapikan, kalau nggak diarah-arahkan ke halaman tanaman semangka ini, nanti tanaman semangkanya bisa masuk ke dalam paritan sehingga tanaman semangka kita nanti dimakani oleh keong penghuni sawah yang nggak kita basmi. Jadi kalau udah tanamannya dimakani keong, otomatis nanti tanamannya bisa patah-patah. Kalau udah patah-patah, pertumbuhannya terganggu. Kalau udah pertumbuhannya terganggu, nanti ujung-ujungnya kita yang rugi. Demikian. Jadi nanam semangka ini guys, nggak perlu kerja berat atau satu hari harus siap. Yang penting kita harus rutin. Nah ini saya tunjukkan sebentar. Nah ini guys. Nah ini yang perlu kita luruskan. Kita luruskan, kita taruh di halaman tanaman semangka kita. Nah ini caranya gampang aja. Caranya tinggal kita tarik, kemudian kita letakkan seperti ini. Nah ini ini dia. Jadi kenapa harus kita rapikan ya, karena ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau nggak dirapikan nanti bisa bahaya. Tuh, sementara di jalan, di jalur perawatan ini kan banyak air, kemudian banyak keong mas, dan kalau udah jatuh nanti bakalan dimakan oleh keong mas. Ini saya contohkan. Nah itu sebentar lagi sudah lengser. Jadi kalau ini nanti nggak saya luruskan, nanti malam dia tumbuh semakin panjang pucuknya, otomatis nanti jatuh ke air. Ini nanti bakalan dimakan sama keong. Teman-teman bisa lihat ini keongnya sudah menunggui. Tuh. Ini udah nunggu dia. Nah, udah berapa ekor yang nunggu ini. Nah. Jadi keong makannya itu lambat tapi pasti. Jadi kalau untuk memotong segini aja sangat cepat. Nah ini dia. Bersyukur aja saya cepat kemari guys. Nih, gampang aja. Jadi kalau sekarang saya sambil megang handphone, jadi harap maklum. Nih, harap maklum aja kerjanya seperti ini. Tapi kalau tangan dua, kerjanya cukup cepat guys. Cukup cepat. Dan saya menyarankan untuk memegang tanaman semangka ini harap hati-hati. Apalagi kalau seandainya kita kerjanya itu pagi hari, harap hati-hati karena tanaman semangka ini lunak batangnya. Apalagi kalau pagi, dia bahasa Jawanya getas, kalau bahasa Indonesianya dia rapuh. Jadi pelan-pelan. Kemudian ini apa namanya, kumisnya ini kumisnya ini nanti bakalan merambat kemari, mengikat ke jerami. Jadi dia ketika kita angkat seperti ini, nah takutnya nanti ikatannya itu kuat, jadi sehingga dia bisa patah. Nah demikian.
Jadi gampang aja kerjanya, santai tapi pasti. Nah itu udah lengser dia tanamannya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah ini udah lengser dan sudah ditungguin sama keong mas. Tuh teman-teman bisa lihat itu. Ini udah koyak dehnya, dihantam sama keong mas. Untung keongnya kecil, jadi lambat makannya, mulutnya kecil. Kalau keongnya besar udah habis tuh tadi. Nah, jadi kalau teman-teman berniat ingin meracun keongnya, nggak masalah. Itu malah lebih bagus. Kalau punya uang lebih, nggak masalah sih. Kalau mau dikutipi satu-satu persatu, nggak ada masalah juga. Kalau kemampuannya ada, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih baik, ya udah biarkan aja, gitu. Nah, ini nanti kan ke sana dia tanamannya. Nah untuk meluruskan ini guys, dia kalau sudah tanaman umur 20 hari, dia panjangnya sudah seperti ini, dan itu harus cepat-cepat kita rapikan, kita luruskan, kita arahkan satu persatu, karena kalau tidak kejadiannya nanti seperti ini. Nah ini dia sudah panjang-panjang. Kalau jalur perawatan yang nggak ada air, nggak ada masalah. Kalau jalur perawatannya ada air, bahaya juga kan gitu kan, karena hama keong sawah ini pasti ada di setiap daerah. Kalau nggak ada, wih keren lah itu sawahnya, keren banget. Ini semangka kuning saya atau semangka madu, ini dia sampai ke sana. Nah. Oke. Tengok guys, lengket-lengket dia. Tuh. Jadi harus pelan-pelan. Ini kalau seandainya pagi mengerjakannya, pasti nanti patah itu. Karena kalau pagi batang semangka kita itu masih rapuh. Jadi guys, kalau yang masih pendek, nah seperti ini. Ini kan nanti kalau kita luruskan seperti ini, nanti kena angin, dia kan bakalan balik lagi. Jadi untuk menyiasati supaya ini nggak balik lagi, kita cepit. Kita cepit menggunakan jerami yang ada di kita ini. Nah kita cepit seperti ini. Tuh. Nah, kalau udah dicepit, dianya kan nggak bisa bergerak. Nah, kemudian untuk meluruskan tanaman semangka ini nggak bisa kita lakukan cuman sekali doang ya. Nah, ini kita luruskan pertama itu batang utamanya. Nah, demikian. Kemudian nanti kira-kira 3 atau 4 hari, 5 hari lagi nanti cabangnya ini kan bakalan semakin panjang. Semakin panjang yang ini, jadi ini nanti pasti berserakan lagi. Ya entah kemari, arahnya nggak bisa beraturan. Nanti kita luruskan lagi. Jadi pekerjaan meluruskan tanaman semangka ini nggak bisa dilakukan sekali doang. Dia harus berkali-kali, karena ya itu tadi tanaman semangka ini kan nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibilangi. Kalau bisa dibilangi ya otomatis dia pasti nurut sama kita, karena ini tanaman dia merambatnya itu berdasarkan angin atau cuaca. Jadi kemana arah angin di situ biasanya dia akan pergi. Nah jadi ya suka-suka hatinya aja macam ini kan. Kalau kita mau ya mereka itu harus ke halaman semua biar kita nggak capek. Tapi karena memang ini tanaman ya suka-sukanya, jadi kita lah yang harus merapikannya. Nah demikian guys. Jadi pekerjaan ini nggak bisa dilakukan sekali ya. Pokoknya kalau udah nampak dia nggak rapi atau nampak kita nggak di halaman, contohnya ke arah jalur perawatan kita, ya harus kita rapikan, kita naikkan. Nah demikian. Nggak mesti sih harus lurus enggak. Yang penting tanamannya ini harus dia di halaman. Kalau di jalur perawatan tentu susah. Kalau dia di gulutan nanti kita mupuknya juga susah kan gitu.
Jadi biar gampang kita kerjanya. Nah demikian. Kalau masih pendek-pendek kita cepitkan aja gini. Nah gampang dehnya. Santai guys kerjaannya, tapi pasti kerjaan santai tapi ya harus serius gitu dia. Nah kayak ini dia, kan dianya arahnya kemari tuh, ke jalur perawatan. Jadi kalau seandainya udah di jalur perawatan, nanti kita jalannya pun agak susah. Jadi otomatis tanamannya yang jelas nggak bagus lah, tanamannya yang dimakan keong tadi kepijak-pijak kita saat merawat, kan gitu dia. Nah ini cabangnya udah tinggi tuh, udah panjang cabangnya. Jadi saya ini nggak ada saya pangkas-pangkas cabangnya, saya biarkan aja tumbuh apa adanya. Yang penting dipupuk gitu aja dia. Saya biarkan aja, nggak saya pangkas-pangkas.